Kenapa tapi di sini sekarang The series. yes? Kenapa Aku giliran patah hati nih dikirain movie. Yang ini tidak diceritakan karena kamu sudah tahu. Yang kita ceritakan adalah untold story. Pas aku naik, aku lihat Zoe Abbas. Aku langsung yakin bahwa oke, dia nikah Rila aku gitu. Auranya itu kuat sekali gitu. Dia kayak nggak pede tapi dia strong gitu loh. Hai. balik lagi sama kita berdua, Gue Wina. Bulan, dan ada lagi yang ganteng nih selain yang waktu itu. Siapa Lagi-lagi sih? lagi-lagi pria. Pasti lo demen kan? Thank you banget lo masih stay nontonin kita di tiap Jumat ini, Jumat Joni. Nggak ada yang lebih baik daripada lo balik kantor, duduk santai, ketemu teman-teman lo, dan ketemu keluarga, makan bareng sambil dengerin podcast kita. Gitu. Oke, di episode kali ini kita mau bahas Mas Haris. Halo. Guys, Mas Haris sendiri adalah sutradara berdarah Minang dan Jawa. Yang udah udah pasti juga ya. Yuk. lulusannya dari IKJ, guys. IKJ. Oh, sebelumnya makasih ya kita udah diundang ke Iya. kantor Stro untuk wawancarain Mas Haris. Oke, Banget. sebelum kita bercerita-cerita nih ya. Jadi Mas Haris ini tuh sutradara ya Mas ya. Sutradara oke. muda yang prestasinya udah menjulang set Iya kan? Siapa sih yang nggak tahu? Yoi, ya kan? Nah, jadi sebelum kita ngobrol ke film terbarunya Mas Haris yang pasti udah di-spill di sini, ya kan? Kita mau nanya-nanya nih, Mas. Siap. Boleh nggak spill sedikit judul film-film dan mengangkat cerita tuh tentang apa selama ini? Kak Haris tuh kalau misalnya tiap bikin film, itu tuh sukanya tuh ngangkatnya tuh apa sih? Oke. Halo Sobat Joni, ya kan? Yes, betul. Halo Sobat Joni semuanya, saya Haris Nizam. Oke, seperti yang tadi sudah dibilang sama dua Joni di kanan kiri saya. Joni Girl, ya kan? Iya, Johnny Girl. Bahwa saya sutradara, kebetulan Alhamdulillah. Kalau berbicara tentang karir dan film yang pernah saya garap, film pertama saya Surat Kecil Untuk Tuhan. Itu film tentang cancer, tentang perjuangan anak muda, perjuangan remaja, dan itu juga based on true story. Alhamdulillah film itu menjadi film terlaris di Indonesia tahun 2011. Dan gue nonton itu. Nonton ya? Nangis Iya, ya? nangis. Nangis ya? Itu cukup sedih sih menurut gue. Kalian harus nonton deh. Netes ya? Main netes banget. Jadi emang waktu itu sempat kayak ada headline berita yang bilang jutaan air mata Iya. berguguran gitu To be katanya. honest, aku baru tahu loh. Ternyata itu true story ya. Itu true story. Yes. Itu true story dan itu anak dari tinggalnya di Kedoya, Jakarta Barat. Gita Sesa Wanda Cantika namanya. Jadi sebelumnya itu ada sutradaranya. Sebelumnya ada sutradaranya. Nah, awal keterlibatan aku di situ hanya sebagai tim research. Gitu, tim research. Jadi aku bantuin waktu itu penulisnya namanya Baby Hasibuan. Aku bantuin Baby untuk nambahin cerita lah. Jadi aku ketemu sama profesornya, aku ketemu sama orang tuanya, ke sekolahnya, lihat kelasnya. Jadi kita riset, kita kumpulin semua bahannya untuk didiskusikan sama penulisnya. Cuman waktu itu emang aku sempat baca kan ya. Awal-awal pertama kali aku terlibat, aku tuh baca. Aku baca novel itu di kos-kosan aku yang cuman segini, petakan kecil. Ih, humble banget loh. Tapi ya. emang benar, itu emang benar. Petakan kecil gitu. Benar. Benar, petakan kecil gitu. Terus aku tidur di samping aku knalpot motor karena motornya harus masuk ke dalam kosan. Oke. Gitu. Terus aku pas baca itu aku cuman ngomong begini doang nih. Ini kekuatan pikiran dan doa mungkin ya. Afirmasi ya, Iya, guys. Jadi aku tuh cuman ngomong gini, ya Allah kalau misalnya emang aku diberi kesempatan untuk mendirect film layar lebar, aku pingin film kayak gini menjadi film pertamaku. Cerita-cerita yang seperti ini menjadi Emotional touch ini ya. bukan hanya karena emotional touch, tapi
how the story inspiring each other gitu. Jadi suka sesuatu yang bisa menginspirasi orang walaupun sedikit aja gitu. Nah, udah tuh taruh, selesai, udah. That's it. Karena kenapa aku bilang seperti itu? Karena aku tidak yakin sama diriku bisa jadi sutradara. Terus tiba-tiba skenario draft ke-6, dia produser aku bilang, Pak Sarjono, Haris, lo mau nggak ngedirect ini? Terus aku kayak, hah? Tiba-tiba. Aku nggak tahu. Wow. Aku nggak tahu. Iya, aku nggak tahu alasannya apa dan aku tidak mau cari tahu juga. Ya, aku bilang, oh oke. Kasih saya waktu, Pak ya, saya mau coba mikir gitu. Terus first thing yang aku lakukan adalah I call my brother, gitu. Aku bilang, aku disuruh ngedirect film, menurut kamu gimana? Ambil lah, bego banget kalau nggak diambil, katanya gitu. Brother ya, emang brother gitu ya? Iya kan? Terus I call my mom gitu, Ma, aku disuruh ngedirect film, menurut mama gimana? Kalau sanggup ambil. Kalau enggak jangan, itu budget besar. Yes. Dari aku disuruh ngedirect, dari situ aku kayak nggak pernah bisa tidur nyenyak gitu. Karena kayak nervous ya? Semuanya aku pikirin gitu. Semua kemungkinan aku pikirin. Aku terlibat, aku involve semuanya dari bahkan sampai hal wardrobe, sampai nanti ini akan bagaimana, rambutnya dipotongnya di salon mana, itu semua aku harus tahu gitu. Itu yang akhirnya aku belajar untuk kita nggak usah peduli sama hasil, tapi bagaimana kita berproses gitu. Betul banget. Karena film pertama juga yang ngerubah karakter Haris Nizam seutuhnya. Jadi mungkin dulu aku sangat selfish, sangat segalanya aku dulu gitu, baru orang. Tapi setelah Surat Kecil Untuk Tuhan, aku tuh merubah cara pandang aku, jadi orang dulu baru aku. Jadi kayak family first, semua happy, and then me. Gila, berkahnya di situ juga ya. Prestasi dan penghargaan apa aja sih yang udah kakak dapetin gitu? Oke, kalau prestasi, aku sebagai director itu belum pernah. As a director, aku mendapatkan awarding, aku belum pernah. Tapi film aku mendapatkan award, alhamdulillah sudah beberapa kali. Jadi kalau berbicara soal Surat Kecil Untuk Tuhan, menjadi film terlaris gitu ya. Terus mendapatkan beberapa nominasi kayak Best Script di Bali International Festival. Terus Dinda Hau dan Alek Komang masuk nominasi FFI. Terus musiknya juga masuk nominasi FFI. Terus aku jadi, kalau akunya sendiri, aku menjadi sutradara termuda pencetak box office Indonesia in that time. Terus di 2013 aku jadi duta perdamaian Indonesia karena film kedua aku Hasduk Berpola menjadi satu-satunya film anak yang mampu membentuk karakter bangsa. Luar biasa. Guys. Jadi aku jadi duta perdamaian Indonesia. Aku dilantik oleh World Scout Organization. Jadi John Gigan, direkturnya dari Swiss, datang ke Indonesia untuk melantik aku, ngedeklar aku. Terus aku juga jadi inspirator muda di Kemendikbud. Jadi aku selama 4 tahun sudah ke 134 kabupaten seluruh Indonesia untuk menginspirasi anak muda di daerah. Luar biasa, guys. Gitu. Terus kalau film ketiga itu Surat Untukmu, itu masuk di 16 film terbaik versi versi Tempo, majalah Tempo. Jadi 16 film terbaik versi majalah Tempo. Terus aku di 2018 kembali mendapatkan MOP Hero, jadi Messenger Office Hero for Asia Pacific Regional di Manila. Jadi aku mewakili Indonesia mendapatkan awarding karena dianggap mungkin ya, bukan aku sombong, mungkin dianggap bahwa apa yang aku jalanin dan aku kerjakan sejauh ini memberikan hal positif untuk generasi muda. Begitu. Terus film keempat aku belum rilis. Judulnya Siti Nurbaya.
berangkat dari novel bestseller kebanggaan Indonesia, Marah Rusli, siapa yang nggak tahu, sastrawan hebat Indonesia, dan aku bangga sekali menjadi dipilih oleh Balai Pustaka untuk membuat menjadi film layar lebar, cuman belum rilis, syutingnya waktu 2019 sampai 2020 pas sebelum pandemi. Alhamdulillahnya aku selama pandemi melanjutkan kuliah, karena tadinya aku hanya kuliah D3. Terus di 2019 aku lanjut S1, selesai lanjut S1 aku langsung lanjut S2. Alhamdulillah awal tahun kemarin aku udah lulus, dan film tugas akhir aku menang di beberapa festival dunia. Apa spill dong? Judulnya Astuti. Gue tahu itu kayaknya deh. Ya, jadi tentang manusia silver. Jadi kalau kita lihat selama pandemi kan kita banyak melihat manusia silver ya. Yes. Jadi kalau tesis aku mengangkat tentang manusia silver itu, aku berbicara tentang masalah sosial, terutama kemiskinan. Menggunakan jendelanya adalah profesi manusia silver. Iya, jadi luar biasa ya guys ya. Jadi backgroundnya si orang itu. Ya. Mas Haris ini kan selalu bikin film itu layar lebar ya guys ya. Betul. Nah, kenapa tapi di sini sekarang The Series? Yes. Kenapa Aku giliran patah hati nih dikirain movie, tapi The Series. Nah, kan gini nih, Nika Ardila itu kan termasuk di Indonesia itu sosok yang luar biasa ya. Legendary ya, legendaris. Kan, bener-bener gitu kan. Nah, selama ini aku tuh berpikir bahwa Nika Ardila ini akan diangkat ke layar lebar gitu. Betul. Tapi kenapa pas di saat di tangannya Mas Haris ini jadinya The Series? Yes. Pasti teman-teman di rumah ingin tahu kan? Iya. Ya, karena awalnya kita di saat pandemi kan emang memikirkan untuk buat ini. Nah, waktu itu kan bioskop lagi mati juga ya. Kita tidak bisa, ada PSBB, apa aja nama-namanya itu banyak kan ya. Ya kan, nah terus kita berpikir kita harus tetap kreatif buat sesuatu gitu. Nah terus ditawarin, mau nggak buat series? Aku bilang aku nggak mau buat series. Karena aku maunya nantinya gitu aku dikenang sebagai sutradara yang hanya membuat film layar lebar gitu. Terus ternyata dia bilang, kalau seriesnya Nika Ardila gimana? Oh, of course nggak ada alasan untuk aku bisa menolak. Apa alasan kuat yang bisa buat aku menolak gitu kalau seriesnya adalah Nika Ardila gitu. Yes. Terus aku bilang, oke, aku mau gitu ya. Aku mau ngedirect ini. Dan tapi menurut aku pribadi juga kalau ini menjadi sebuah film layar lebar akan menjadi sangat panjang gitu. Karena ini berbicara tentang biografi dan kita berbicara tentang Nika Ardila yang berangkat dari baru lahir di film ini, di series ini. Sehingga aku pikir akan lebih ideal buat aku untuk bisa bermain-main gitu, yaitu di series. Karena kita bisa berceritanya bisa berpanjang-panjang, kita bisa angkat banyak sisi dan jauh bisa lebih detail gitu. Beruntungnya di situ sih. Kalau boleh tahu nih Mas, berapa lama proses persiapan dan apakah ada kendala dalam pembuatan cerita Nika Ardila series ini? Oke, kalau ditanya prosesnya, itu kita dari 2021 Agustus tuh sudah sign kontrak sama keluarganya, sama keluarganya Nika. Nah, penulisan skenarionya yang lumayan panjang karena kan ini bisa dibilang seperti kita membuat 9 cerita, 9 film kan. Gitu karena akan ada 9 episode di dalamnya. Nah, so kita tidak bisa syuting satu skrip udah jadi kita syuting, tidak, tapi kita harus selesaikan 9-9-nya dulu. Jadi per 2021 sampai 2022 itu kita persiapan skripnya sembari riset. Jadi kita riset, kita ketemu keluarga, wawancara, sahabat terdekat dan segala macam, ke rumahnya, ke sekolahnya, ke SLB-nya Nika. Pokoknya semua yang berhubungan sama Tika kita berusaha untuk cari tahu supaya untuk memberikan kedalaman dalam ceritanya gitu. Dan karena kebetulan yang kita angkat adalah Untold Story of the Legend. Jadi banyak sekali justru dari teman-teman yang mungkin fansnya Nika Ardila yang saat kita syuting itu sudah mulai komplain, kok ini nggak ada ini, kok nggak ada ini, kok nggak ada ini. Kenapa yang ini tidak diceritakan? Karena kamu sudah tahu, yang kita ceritakan adalah untold story. Oh, wow. Terus kenapa Mas Haris
mengambil cerita seriesnya Nika Ardila. Kan padahal kan kalau misalnya ngomongin yang legendari di Indonesia banyak dong. Iya. Tapi kenapa Kais milihnya oke deh Nika Ardila aja? Karena udah banyak banget orang yang mau buat Nika Ardila tapi selalu gagal. Oh gitu. Jadi dari 2012 apa katanya itu dari filmnya, dari apa itu banyak sekali yang sudah mau buat terus gagal. Terus banyak orang ngerasa ini kayaknya ada something wrong gitu. Kenapa selalu di tengah jalan berhenti, di tengah jalan. Bahkan ada yang sudah syuting terus tidak tayang. Ada yang sudah syuting 3 bulan tapi terus berhenti begitu saja. Jadi ini kayak sebuah apa ya, sebuah tantangan ya, challenge ya. Kita harus bisa selesaikan. Aku itu suka banget kalau buat film karakter utamanya perempuan. Aku suka. Iya juga ya. Perempuan itu lebih mudah mengundang simpati penonton. Wow. Kalau laki nangis kayak cengeng loh. Tapi kalau perempuan nangis, kasihan dia. Iya benar juga. Iya sih. Begitu sih. Iya benar juga sih. Betul. Setelah gue pikir-pikir ya tadi film-film yang disebutkan emang rata-rata Semuanya cewek ya. perempuan. Rata-rata perempuan. Kecuali itu film keduanya. Hasduk Berpola itu tentang cucu yang berusaha untuk bisa membahagiakan kakeknya. Kenapa bisa memilih Zoe Abbas sebagai Nika Ardila? Oke. Menjatuhkan pilihan pemain itu emang berat sekali. Jadi di awal-awal karena kita tahu fansnya Nika itu sangat besar sekali dan militan dan sampai sekarang masih banyak sekali fansnya. Dan dia tuh kan memang die hard fans ya. Jadi sampai sekarang tuh fansnya masih banyak. Bahkan ini gara-gara pandemi aja. Jadi kayak apa yang ziarah atau apa itu udah berkurang karena kan kemarin kan nggak boleh. Tapi biasanya tiap tahun itu kalau ulang tahun dia atau saat dia meninggal itu yang ziarah ke Ciamis tuh banyak banget. Nanti bisa dicek di YouTube. Nah, saat kita mau melibatkan untuk siapa yang cocok menjadi yang memerankan idola mereka, kita melibatkan mereka semua, fansnya Nika. Kita libatkan ke mereka vote gitu ya, mereka kasih nama, sebutkan nama siapa yang menurut kalian paling pantas, paling cocok. Mereka kasih nama, ada 5 nama muncul gitu. Nama-nama besar muncul. Salah satunya ada Zoe Abbas. Boleh di-spill nggak 5 nama? Jangan ya, nggak enak. Oke, baik. Karena ada yang tidak berani datang karena takut dengan besarnya Nika Ardila, jadi dia takut. Dia tidak mampu memerankan. Terus ada yang tidak berani, bahkan datang aja enggak deh. Kayaknya manajemennya tidak kasih juga gitu, karena dia juga kebetulan penyanyi. Jadi takutnya nanti dia penyanyi terus dia jadi penyanyi gitu. Oh, oke. Terus ada yang sudah datang juga. 3 orang casting. Tapi Zoe Abbas adalah orang paling terakhir yang datang. Oh gitu. Zoe Abbas orang paling terakhir datang. Kita buat konsep yuk. Kita keluarin teaser Nika Ardila nih. Biar barengan rilisnya sama Blondie. Kenapa kita buat begitu? Karena kan Nika Ardila ini ngefans berat sama Marilyn Monroe. Oke. Gitu. Ya udahlah kita buat konsep. Pemainnya bisa nggak tahu. Kita nggak tahu nih siapa yang jadi Nika nih, nggak tahu. Tiba-tiba produser aku ditelepon sama manajernya Zoe. Zoe udah bungkus nih sinetronnya. Mau coba pakai Zoe nggak? Mau didatengin nggak Zoe-nya? Langsung produser, datangin sekarang juga. Akhirnya Zoe datang hari Senin. Waktu itu kita lagi di ruangan atas. Zoe datang di sana sama mamahnya. Pas aku naik, aku lihat Zoe Abbas. Aku langsung yakin bahwa oke, dia Nika Ardila aku gitu. Karena aku ngerasa bahwa dia sangat nggak tahu, kayak waktu itu aku ngelihat dia first time gitu, kayak auranya itu kuat sekali gitu. Auranya kuat, terus dia kayak nggak pede tapi dia strong gitu loh. Gitu. Abis ngobrol sama aku, kita ngobrol panjang lebar, dia bilang aku takut banget Kak sebenarnya. Aku tuh takut banget, aku nggak berani. Terus aku bilang sama dia,
Oke, alasan aku pilih kamu karena kamu takut. Aku bilang. Kenapa? Lucu. Benar. Kalau kamu takut, kalau kamu berani, justru aku takut. Justru aku yang takut. Karena kamu nggak akan belajar. Tapi kalau kamu takut, kamu akan belajar. Kita sama-sama takut. Ketakutan kita ini dirubah jadi positif. Dengan cara kita belajar, kita cari tahu, kita berjuang sama-sama. So akhirnya begitu Zoe pulang, aku langsung bilang sama produser aku bilang, lock dia, kita syuting di hari Sabtu. Jadi langsung lock, langsung persiapan, orang wardrobe-nya langsung ngeset baju ke rumahnya, sehari jadi, langsung syuting, langsung buat, langsung merilis. Dan alhamdulillahnya komennya semua positif. Alhamdulillah, dan fans tuh nerima. Itu yang paling penting. Jadi gini, kalau fans baru gitu ya, penonton baru, kita tidak menaruh ekspektasi apapun. Tapi kalau fans yang sudah lama, pasti dia punya ekspektasi tentang Nika Ardila. Yep. So saat ekspektasi itu sudah mereka merasa aman, aku merasa aman. Gitu. Kadang tuh namanya netizen ya, Ya, suka ada ada ada. protes kayak, wah ini gimana? Selalu, itu selalu. Nggak mirip ini, nggak Sampai sekarang cocok kok. ini. Nah itu gimana sih? Mas Haris nanggepin itu tuh gimana? Jadi saat diserang yang kemarin ini, aku lebih santai gitu ya. Aku baca, tetap aku baca. Semua hujatan, aku tidak anggap itu sebagai masukan ya. Karena kalau itu sebagai masukan, tidak bisa dibilang masukan. Karena apa? Karena mereka belum lihat secara utuh. Gimana mereka bisa kasih masukan. Nah, gitu. Tapi kesininya gitu ya. Tiba-tiba kan alhamdulillah aku udah rilis trailer gitu ya. Terus kemarin juga rilis trailer episode 1. Adalah yang komen. Komen begini, komen begitu. Kebetulan karena kemarin lagi santai, aku jawabin sih. Aku jawabin tapi dengan cara yang ideal gitu. Sebaiknya tuh kita kalau jadi netizen itu janganlah terlalu sotoy gitu ya kan. Tunggu dulu tayang. Betul, Nanti kalau misalnya baru mau komen. komen, nonton, berbayar dong nontonnya. Masa Iya. nunggu bajakan terus. Sekarang kalau Betul. bukan kita orang Indonesia yang mendukung perfilman Indonesia, Siapa lagi? ya itu Betul dia banget. masalahnya. Hal terberat yang dialami saat produksi syuting Nika Ardila. Nah, Oke. Yang terberat karena ini periodik ya. Jadi film periodik itu adalah film yang berbicara tentang masa lampau. Jadi kan kebetulan Nika Ardila ini berbicara 3 fase kehidupan. Jadi tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an. Nah, mencari lokasi yang masih di tahun itu, yang terlihat seperti di tahun itu. Settingan, tempat, kursi, meja makan, jendela. Kayak jendela tahun itu belum ada deh nakas yang begini. Itu kan semua harus dipikirkan. betul. Wardrobe-nya juga. Jadi itu kesulitan pertama. Kesulitan kedua mungkin lebih kepada bagaimana menjaga dialognya pemain tidak kekinian. Karena kan pemainnya semua rata-rata anak kelahiran tahun 90-an. Tell literally gitu. Iya kan? 2000-an malah banyaknya ya. Gen Z Iya, ya. Yes. Gen Z. Nah, sehingga nahan-nahan Logatnya itu ya. logat, nahan-nahan gesture anak Iya. sekarang gitu kan Iya. yang sangat swag ya Iya, kan? kayak Iya gitu kan? Nika, ya kan? Nggak Nggak cocok, Nika banget Iya. gitu nyamannya. Tiba-tiba di Pargo ya kan? Tiba-tiba ada apa nih lah, Nika Ardila nggak begitu, nggak getar gitu. Iya. Nah, nahan-nahan itu kan, nahan-nahan itulah yang sebenarnya menjadi tambahan PR buat kami gitu kan. Gila. Nah. Iya sih. Soalnya tuh refleks banget ya. Iya, dan pemainnya juga rata-rata kan bukan orang Bandung. Oh Nah, iya. jadi kita harus tambahin unsur dialek Sunda pula di dalamnya. Jadi kayak Sunda loh gitu. Ini ada beberapa pemain TikTok juga ya, TikTokers main di film Iya, Nika beberapa Ardila. buat jadi cameo. Beberapa buat cameo. Jadi sebenarnya kenapa aku melibatkan TikTokers, selebgram gitu, supaya ini bisa dikenal luas sampai ke generasi-generasi sekarang gitu. Karena kan mungkin banyak yang tidak kenal Nika Ardila juga gitu. Oke, pertanyaan terakhir Kak. Ya. Hal apa sih yang Kak Ais harapkan untuk film series Nika Ardila ini nih ke depannya nanti? Oke, harapannya adalah bahwa film ini bisa menjadi salah satu bukti sejarah gitu.
Jadi bukti sejarah dalam rekam jejak digital, Cela. Karena zaman sekarang ngomongnya gitu kan ya. Rekam jejak digital yang dibuat secara proper ya. Yes. Bahwa ini ada sosok yang sangat legendaris, kebanggaan Indonesia zaman dulu, mungkin yang adik-adik kita belum tahu. Bahwa kalau mau mencapai sesuatu tuh prosesnya tuh panjang. Karena anak zaman sekarang itu kan kepinginnya hasilnya aja. Kepinginnya semuanya serba instan. Karena emang industrinya begitu ya, dunianya udah begitu. Sedikit-sedikit viral, sedikit-sedikit viral. Nah, bahwa zaman dulu itu untuk bisa sampai ada di titik yang disebut viral itu mereka butuh proses kerja keras, air mata, keringat, pengorbanan yang sangat besar. Sehingga jerih payah itu dihargai sebegitu besarnya gitu. Kalau sekarang mungkin emang gampang viral tapi gampang hilang. Kalau dulu karena mereka tahu bahwa kesuksesan yang mereka raih itu dengan perjuangan dan kerja keras yang sangat besar, sehingga mereka menghargai sekali saat mereka ada di titik itu. Sehingga apapun yang mereka lakukan itu menjadi contoh. Sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka berusaha untuk memberikan image yang baik. Beda kan sama anak sekarang. Ya gue gini, kenapa? Bodo amat, lo follow gue mau nggak, itu terserah. Kan tidak boleh seperti itu sebenarnya kalau lo dikasih tanggung jawab, lo sebagai idola. Betul. Gitu. Betul banget. Tapi kan gak semua orang berpikir seperti itu ya. Sayangnya begitu. Jadi film ini akan tayang pada tanggal... Oke, akan tayang serentak di seluruh rumah kalian. Yang sudah berlangganan ya pastinya. Itu 27 Oktober 2023. Luar biasa guys. Episode 1. Oke, Mas Haris terima kasih banyak. Sama-sama. Atas waktunya. Sama-sama, aku juga terima kasih banyak. Dan udah memberikan kesempatan kita untuk datang ke sini ya kan, melihat-lihat kantor ini yang luar biasa. Yang sangat unik ini. Yes, semoga filmnya ditonton berjuta-juta orang di rumah masing-masing. Amin. Ya kan? Amin. Sukses dan terdengar dan mendapatkan penghargaan yang banyak. Amin, amin, amin. Amin. Oke, gue Bulan. Gue Wina. Gue Haris. Kita pamit dari Jumat Joni. Jangan lupa like, Komen. Share. subscribe. Oh, subscribe, terus share, terus dibagi-bagi kemana-mana. Bye.